Terungkap kode rahasia Megawati di bandara. Permintaan nomor punggung 8 jadi sinyal kuat comeback ke Red Sparks? Air mata pelatih Ko Hye-jin jadi bukti. Gelombang spekulasi dan harapan kembali menghantam dunia voli Korea Selatan, khususnya bagi para penggemar setia Red Sparks. Sebuah kode keras, sebuah isyarat penuh makna yang syarat akan kemungkinan, baru saja dilontarkan oleh sang bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang seketika menyedot perhatian jutaan pasang mata. Kisah yang memantik rasa penasaran ini bermula ketika Megawati, atlet kebanggaan Indonesia yang kini menginjak usia 25 tahun, mengakhiri babak gemilangnya bersama tim Red Sparks, dan memutuskan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada tanggal 10 April lalu. Momen perpisahan di Bandara Incheon menjadi saksi bisu betapa eratnya jalinan emosional yang telah terukir antara Megawati dan sang arsitek tim, pelatih Ko Hye-jin. Air mata Ko Hye-jin, yang tak kuasa menahan kesedihan saat mengantar kepergian anak didiknya, menjadi representasi mendalam dari kedekatan mereka, sebuah hubungan yang melampaui batas profesional. Layaknya seorang ayah yang harus melepas kepergian putrinya tercinta. Setelah menorehkan tinta emas dalam sejarah Red Sparks, dengan membawa tim tersebut meraih posisi runner-up di liga yang sangat kompetitif, Megawati mengambil keputusan berat untuk tidak memperpanjang kontraknya. Alasan yang ia kemukakan begitu mulia, yaitu kerinduannya yang mendalam untuk dapat lebih dekat dengan keluarga tercinta di Indonesia. Keluarga nomor satu, karena karir bisa dikejar kapan aja. Keluarga lebih penting dari segalanya menurut aku, ucap Megawati dengan nada tulus yang menyentuh hati banyak orang. Namun, di balik layar keputusan ini, terselip sebuah regulasi ketat dari KOVO, Federasi Bola Voli Korea, yang menyatakan bahwa pemain asing, termasuk mereka yang berasal dari benua Asia, tidak diperkenankan untuk bermain bagi satu klub yang sama selama 3 musim kompetisi secara berturut-turut. Sebuah aturan yang seolah menjadi tembok penghalang bagi Megawati untuk terus mengukir prestasi bersama Red Sparks di musim-musim mendatang. Kepulangan Megawati ke Indonesia seketika menjadi buah bibir dan sorotan utama di berbagai platform media sosial dan portal berita olahraga. Terlebih lagi, momen perpisahan yang begitu emosional di bandara, dengan air mata sang pelatih yang menjadi viral, semakin menambah dramatisasi situasi ini. Namun, di tengah suasana haru dan perpisahan, Megawati melontarkan sebuah permintaan yang tak terduga, sebuah kode rahasia yang langsung membangkitkan kembali harapan para penggemar Red Sparks di seluruh dunia. Nomor 8-nya jangan dipakai ya, tidak apa-apa, bisik Megawati kepada Ko Hye-jin, sang mentor yang tampak begitu kehilangan. Permintaan sederhana namun syarat makna ini, yang terdengar seperti pesan seorang anak kepada ayahnya, seketika memicu gelombang spekulasi dan interpretasi di kalangan para netizen dan pengamat voli. Apakah ini sebuah pertanda kuat bahwa Megawati masih memiliki ikatan yang tak terputuskan dengan Red Sparks? Apakah ini sebuah sinyal bahwa pintu untuk kembali ke tim kesayangan masih terbuka lebar? Ini tanda Megatron bakal kembali ke Red Sparks, cetus seorang netizen dengan penuh keyakinan, menyuarakan harapan yang sama dengan jutaan penggemar lainnya yang merindukan aksi-aksi memukau Megawati di lapangan voli Korea Selatan. Red Sparks sepertinya akan kembali meminang Mega, karena sudah dapat lampu hijau minta nomor punggung 8 tak dipakai. Timpal netizen lainnya, menambahkan bumbu spekulasi yang semakin memanaskan diskusi di dunia maya. Nomor punggung 8, yang telah menjadi identitas dan simbol kebesaran Megawati selama membela Red Sparks, kini menjadi pusat perhatian. Permintaan untuk tidak menggunakan nomor tersebut seolah menjadi janji tak tertulis. Sebuah indikasi kuat bahwa Megawati masih menyimpan harapan untuk kembali mengenakan jersey kebanggaan Red Sparks di masa depan. Lebih lanjut, keinginan Megawati untuk tetap setia menyaksikan pertandingan Red Sparks di musim kompetisi mendatang semakin memperkuat dugaan bahwa rasa memiliki dan kecintaannya terhadap tim tersebut masih sangat besar. Ia ingin terus menjadi bagian dari perjalanan Red Sparks, memberikan dukungan moral meskipun tidak lagi berjuang di atas lapangan. Apakah ini hanya sekadar wujud solidaritas seorang mantan pemain? Ataukah ini merupakan bagian dari sebuah rencana besar? Sebuah strategi tersembunyi untuk mempersiapkan kembalinya Megawati ke tim yang telah membesarkan namanya? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban pasti. Namun, satu hal yang tak terbantahkan, kode keras yang dilontarkan Megawati telah berhasil menyalakan kembali bara harapan di hati para penggemar Red Sparks. Mereka meyakini bahwa sang Megatron akan kembali, membawa semangat juang yang tak pernah padam dan keajaiban-keajaiban yang selalu berhasil memukau jutaan pasang mata. Dunia voli Korea Selatan kini menanti dengan penuh antusiasme,
menantikan kejutan-kejutan tak terduga yang mungkin saja akan dihadirkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan tim Red Sparks di masa yang akan datang. Sebuah comeback yang akan menjadi buah bibir dan mungkin saja akan mengukir sejarah baru dalam kancah pervolian negeri ginseng. Terungkap, bukan karena sakit ibunda tercinta, alasan sebenarnya Megawati tinggalkan Red Sparks, dan kini siap membuat kejutan besar bersama tim barunya di Proliga. Sorotan tajam tertuju pada panggung voli Indonesia, di mana nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi buah bibir. Bukan hanya karena kepiawaiannya di atas net, melainkan juga kabar yang sempat beredar mengenai kondisi sang ibunda tercinta, Siti Muhana. Sebuah narasi pilu sempat menyeruak, menyebutkan bahwa ibunda dari atlet kebanggaan Jember ini tengah berjuang melawan sakit. Sontak, kabar ini memicu berbagai spekulasi, terutama terkait keputusan Megawati untuk tidak lagi melanjutkan kontraknya dengan tim voli Korea Selatan yang telah membesarkan namanya, Red Sparks. Gelombang dukungan dan doa mengalir deras dari para penggemar voli tanah air, yang terkejut sekaligus memahami keputusan Megawati untuk lebih dekat dengan keluarga. Tawaran menggiurkan dari Red Sparks untuk mempertahankan sang pemain andalan di negeri ginseng pun seolah terabaikan oleh keinginan tulus Megawati untuk mendampingi sang ibu. Namun, sebuah kejutan yang tak terduga, Megawati tampil di hadapan publik untuk meluruskan kabar yang beredar. Dalam pertemuan hangat dengan Bupati Jember Muhammad Fawaid di Pendopo Wahyawibawa Garha pada hari Selasa, tanggal 15 April, Megawati dengan tegas menyatakan bahwa ibundanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Kabar kurang sedap mengenai kesehatan ibunda Megawati pertama kali mencuat dari media-media negeri ginseng. Namun, dengan nada bicara yang tenang namun pasti, Mega membantah semua pemberitaan tersebut. "Saya sedih kenapa orang-orang menulis mama saya sakit, padahal sehat-sehat saja," ungkap pevoli yang kini berusia 25 tahun ini. Pernyataan ini bagaikan oase di tengah gurun informasi yang simpang siur, menenangkan hati para penggemar dan sekaligus memberikan klarifikasi yang sesungguhnya. Lebih lanjut, Megawati membeberkan alasan sebenarnya di balik keputusannya untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Red Sparks, tim yang telah ia bela selama 2 tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa keputusannya murni didasari oleh pertimbangan profesionalitas. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kondisi kesehatan ibundanya. "Saya memutuskan kontrak dengan Red Spark itu secara profesional. Saya juga punya hak untuk memutus kontrak itu. Saya nggak ada pikiran untuk itu," sambungnya dengan mantap. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa kepindahannya disebabkan oleh hal lain di luar karir profesionalnya. Selain alasan profesional, Megawati kembali menyinggung kerinduannya untuk lebih dekat dengan sang ibu. Kepergian sang ayah tercinta telah meninggalkan ruang hampa di hatinya dan keluarga. Megawati merasa inilah saat yang tepat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang lebih kepada ibunda. "Saya pikir, karir bisa dikejar kapanpun, tapi keluarga tetap nomor satu. Sehebat-hebatnya aku, pasti ada doa mama. Saya memutuskan kontrak dengan Red Sparks itu secara profesional. Saya juga punya hak untuk memutus kontrak itu," ujar Megawati dengan penuh ketulusan. Kata-kata ini menyiratkan betapa besar arti keluarga bagi seorang Megawati, di atas segala pencapaian gemilangnya di dunia voli. Tak hanya itu, Megawati juga memberikan kepastian mengenai kondisi fisiknya. Ia menegaskan bahwa keputusannya untuk tidak melanjutkan karir di Red Sparks juga tidak dipengaruhi oleh masalah cedera. Pemain berusia 25 tahun ini mengakui memang tengah menjalani pemulihan cedera. Namun kondisinya tidak separah yang dibayangkan dan diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk pulih sepenuhnya. 2 tahun saya jauh dari keluarga dan mungkin ini saatnya saya bersama keluarga. Memang sedih saya berpisah dengan Red Sparks, namun di setiap pertemuan pasti ada perpisahan, tutur Megawati dengan nada bijak. Pernyataan ini memberikan angin segar bagi para penggemarnya di tanah air, yang tentu saja berharap untuk segera melihat Megawati kembali beraksi di lapangan. Saat ini, fokus utama Megawati adalah pemulihan cedera lutut yang dialaminya sejak babak playoff Liga Voli Korea musim 2024-2025. "Fokus saya saat ini pemulihan setelah cedera lutut. Pokoknya doain yang terbaik buat saya," kata Megawati, memohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Sebuah kabar gembira kemudian muncul, seolah menjadi penawar rindu bagi para penggemar Megawati. Sang atlet kebanggaan dikabarkan telah menemukan klub baru dan siap untuk kembali berlaga bersama Gresik Petrokimia di babak final for Proliga 2025.
Bahkan, nama Megawati telah tercantum dalam laman resmi Proliga. Lengkap dengan nomor punggung ikoniknya, yaitu 8. Ini tentu menjadi kejutan yang menggembirakan, dan semakin memanaskan persaingan di kancah voli nasional. Kembalinya Megawati, dengan semangat baru dan dukungan penuh dari keluarga serta para penggemar, diprediksi akan menjadi amunisi berharga bagi Gresik Petrokimia dalam mengarungi babak krusial Proliga mendatang. Kita tunggu saja kejutan-kejutan selanjutnya dari Megawati dan timnya. Kabar Megawati resmi ke Gresik Petrokimia memang heboh. Tapi ada syarat tersembunyi di balik kepindahannya yang bisa jadi kunci penentu langkah tim di Final Four Proliga musim ini. Halo para pecinta bola voli di seluruh Indonesia. Bersiaplah untuk sebuah kabar yang benar-benar mengguncang panggung Proliga 2025. Setelah petualangan gemilangnya di negeri ginseng, dan momen pemulihan yang kita ikuti bersama, Sang Megatron, Megawati Hangestri Pertiwi, secara resmi kembali ke tanah air untuk bertarung di Liga Kebanggaan kita. Dan tebak tim mana yang berhasil mendapatkan tanda tangan emasnya untuk babak super krusial, Final Four? Jawabannya adalah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Ya, kalian tidak salah dengar. Kabar ini meledak di media sosial voli, seperti yang diunggah akun Volleyballin pada Rabu, 16 April 2025, dan sontak menjadi perbincangan terhangat. Ini bukan sekadar rumor. Ini adalah langkah nyata yang siap mengubah peta persaingan. Tentu saja, bergabungnya Megawati langsung menyedot perhatian publik. Bagaimana tidak? Statusnya sebagai ikon tim nasional voli putri Indonesia, pemain yang sukses besar di Liga Korea Selatan, dan tentu saja, julukan Megatron yang melekat padanya, membuat setiap gerak-geriknya selalu dinantikan. Meski kita tahu Mega belum bisa langsung beraksi 100% di lapangan karena masih dalam tahap pemulihan pasca cedera yang sempat membuatnya absen dari beberapa agenda penting, kehadirannya saja sudah menjadi suntikan moral yang luar biasa dahsyat bagi skuad Gresik Petrokimia. Ini adalah sinyal kuat bahwa Petrokimia tidak main-main dalam perburuan gelar juara musim ini. Mereka membawa pulang sang bintang. Kabar baiknya, proses pemulihan Megawati menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Sinyal ini datang langsung dari orang terdekat, sang tante, Aihoen Sapta, yang melalui akun Instagram pribadinya membagikan kabar terbaru yang melegakan hati para penggemar. Aihoen menyebutkan bahwa Mega telah selesai menjalani pemeriksaan MRI, sebuah langkah penting untuk mengetahui kondisi cederanya secara detail. Dan hasilnya, cukup menggembirakan. Mega sudah selesai MRI, sedang dalam pemulihan dan pengobatan, tulis Aihoen dalam unggahan Instastory-nya. Ia juga menambahkan informasi yang bikin kita semua tersenyum lega, memastikan bahwa semangat dan kondisi fisik Mega terjaga baik. Mega makan segala dengan porsi yang masih banyak, jadi kita simpulkan Mega sehat walafiat, sambungnya. Tak lupa, ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas limpahan doa yang tak henti mengalir dari para pendukung setia Megawati. Doa baik kembali pada kalian lagi. Amin amin, tutupnya. Ini adalah berita yang sangat kita harapkan. Sekarang, mari kita bicara tentang aspek kejutan dari transfer ini. Pendaftaran Megawati oleh Gresik Petrokimia, bahkan di tengah masa pemulihannya, terasa cukup mengejutkan banyak pihak. Mengapa? Karena setelah kesuksesannya bersama Red Sparks di Korea, banyak rumor yang mengaitkan Megatron dengan klub-klub dari liga luar negeri lainnya. Kembalinya ia ke Proliga, apalagi langsung menuju babak Final Four yang penuh tekanan, tentu memunculkan satu pertanyaan besar di benak kita semua. Berapa nilai kontrak yang diterima Megawati di Gresik Petrokimia? Angka berapa yang berhasil meyakinkan sang bintang untuk kembali berlaga di liga domestik? Sayangnya, sampai detik ini, belum ada pengumuman resmi dari pihak klub Gresik Petrokimia maupun dari induk organisasi bola voli kita, PVC, mengenai detail nominal gaji Megawati. Kerahasiaan nilai kontrak memang sering terjadi di dunia olahraga profesional. Namun, kita bisa mencoba membuat beberapa perkiraan berdasarkan aturan yang ada dan pengalaman pemain-pemain top lainnya. Menurut ketentuan PVC yang berlaku umum, gaji untuk atlet pemula di Proliga biasanya berada di kisaran antara 3 juta hingga 8 juta rupiah per bulan. Tentu angka ini tidak berlaku untuk pemain sekelas Megawati. Untuk pemain yang sudah memiliki label tim nasional, bayarannya bisa meningkat signifikan, berkisar antara 12 juta sampai 20 juta rupiah per bulan. Akan tetapi, mengingat status Megawati saat ini, seorang bintang timnas yang baru saja pulang dari liga voli paling kompetitif di Asia, memiliki basis penggemar yang masif,
dan terbukti mampu mengangkat performa tim secara keseluruhan sangat masuk akal jika bayarannya jauh melampaui angka standar tersebut. Kita bisa mengambil pembanding dari pernyataan Rifan Nurmulki beberapa waktu lalu dalam sebuah podcast. Rifan menyebutkan bahwa pemain top Indonesia sekelas dirinya bisa saja mendapatkan gaji hingga angka fantastis 200 juta rupiah per bulan di Proliga. Apakah Megawati mendapatkan angka sebesar itu? Bukan tidak mungkin. Popularitasnya yang meroket dan kemampuannya yang sudah teruji di level internasional jelas menjadi nilai tawar yang sangat tinggi. Bahkan, jika kita melihat bayaran pemain asing di Proliga, angkanya bisa lebih mencengangkan lagi. Disebutkan bahwa atlet asing bisa mendapatkan bayaran antara 3 miliar hingga 4 miliar rupiah untuk satu musim kompetisi. Meskipun Megawati adalah pemain lokal, pengalamannya di Liga Korea dan dampaknya yang besar bisa jadi membuat nilai kontraknya mendekati standar pemain asing berkualitas tinggi. Gresik Petrokimia tentu memahami betul nilai investasi yang mereka lakukan dengan mendatangkan Megatron. Mereka pasti menginginkan hasil maksimal di Final Four. Babak Final Four Proliga adalah fase di mana pertaruhan mencapai puncaknya. Hanya tim-tim terkuat yang mampu bertahan dan bersaing memperebutkan gelar. Dengan menghadirkan Megawati, meskipun dalam masa pemulihan, Gresik Petrokimia mengirimkan pesan serius kepada para rivalnya, bahwa mereka siap tampil habis-habisan dan sangat kompetitif. Kita semua tahu bagaimana Megawati tampil begitu apik dan konsisten bersama Red Sparks. Smash kerasnya yang mematikan, kemampuannya mencetak poin di saat genting, serta kepribadiannya yang hangat di luar lapangan membuatnya dicintai bukan hanya oleh fans Indonesia, tapi juga penggemar voli internasional. Tak heran jika kabar kepulangannya ke Proliga ini langsung menjadi trending topik. Kini, yang tersisa hanyalah penantian. Kapan sang Megatron akan benar-benar kembali merumput dan menggetarkan gor dengan smash-smash andalannya?